Mengapa seseorang suka dipuji? Anda sungguh sangat sempurna. Siapa yang tidak tersanjung mendengar pujian itu? Kalimat itu seperti madu yang menetes perlahan ke telinga, menghangatkan dada, menenangkan ego, dan tanpa disadari membius nalar. Pujian pada dasarnya bukan dosa, ia kebutuhan manusiawi. Tetapi seperti gula yang berlebihan di dalam kopi, dia bisa berubah dari pemanis menjadi racun yang manisnya mematikan. Abraham Maslow dalam teori hierarki kebutuhannya menjelaskan adanya esteem needs, kebutuhan akan penghargaan dan pengakuan. Manusia ingin dihormati, diakui, dan merasa bernilai. Tanpa pengakuan sosial, eksistensi terasa hambar. Maka pujian menjadi konfirmasi bahwa kita ada. Namun persoalan muncul ketika pujian bukan lagi kebutuhan sehat, melainkan candu. Sigmund Freud memperkenalkan konsep narsisme sebagai kecenderungan mencintai diri secara berlebihan. Dalam perkembangan psikologi modern, kondisi ekstrimnya dikenal sebagai narcissist personality disorder, di mana seseorang membutuhkan pujian terus-menerus untuk menjaga harga dirinya tetap utuh. Alfred Adler menambahkan dimensi penting. Banyak perilaku superioritas lahir dari rasa inferioritas yang tidak terselesaikan. Di balik dada yang dipusungkan dan tawa yang meledak-ledak, bisa saja tersembunyi luka lama yang belum selesai. Dalam dunia politik, fenomena ini naik kelas. Pujian berubah menjadi alat transaksi. Pemimpin yang menyukai sanjungan menciptakan pasar baru, yakni pasar validasi. Di pasar ini data kalah oleh narasi, kritik kalah oleh tepuk tangan. Max Weber membedakan kepemimpinan rasional legal dengan kepemimpinan karismatik. Ketika legitimasi lebih ditopang oleh karisma dan pengagungan personal daripada sistem hukum dan birokrasi profesional, maka meritokrasi pelan-pelan diganti oleh lingkaran loyalis yang mahir memuji. Sejarah sudah mengingatkan lewat peringatan Lord Acton, power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Tambahan satu variabel, ketagihan pujian, maka korupsi itu bisa bersifat psikologis sebelum menjadi finansial. Pemimpin tidak lagi mengejar kebenaran, tetapi mengatur panggung agar tetap dipuji. Dalam situasi seperti ini, bawahan yang cerdas tidak perlu melawan. Mereka cukup membaca kelemahan atasan. Sedikit sanjungan, sedikit hiperbola, sedikit kata bapak paling visioner dalam sejarah, paling visioner, dan kebijakan bisa diarahkan tanpa perlawanan. Kritik dianggap ancaman, sementara penjilat dianggap penyelamat. Di titik inilah pujian berubah menjadi instrumen manipulasi. Ia bukan lagi ekspresi apresiasi, tetapi strategi. Bahkan dalam perspektif Niccolo Machiavelli, penguasa yang lemah secara psikologis mudah diarahkan oleh mereka yang memahami ambisinya. Secara neurologis, pujian memicu pelepasan dopamin, zat kimia di otak yang menimbulkan rasa senang dan ingin mengulang pengalaman tersebut. Ketika kepuasan ini menjadi satu-satunya sumber validasi, keputusan publik bisa ditentukan oleh kebutuhan emosional, bukan oleh rasionalitas. René Descartes menegaskan bahwa eksistensi bertumpu pada rasio, cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Namun dalam praktek kekuasaan modern, adagium itu sering bergeser menjadi aku dipuji maka aku berkuasa. Nalar tersisih, ego mengambil alih. Kita pun patut bertanya, apakah masyarakat turut bersalah? Di era pencitraan dan media sosial, budaya popularitas mengalahkan budaya evaluasi. Kita membangun panggung besar bagi retorika tetapi pelit pada kritik yang rasional. Akhirnya pertanyaan mengapa seseorang suka dipuji bukan lagi sekedar soal psikologi individu. Ia menjadi cermin peradaban. Selama pujian lebih dihargai daripada kebenaran, selama tepuk tangan lebih nyaring daripada kritik, maka kita tidak hanya menciptakan individu yang haus sanjungan, kita menciptakan sistem yang memeliharanya.